Proyek Piala Dunia 2034 di Arab Saudi sudah makan korban. Giggs ragu stadion baru MU bisa terrealisasi. Rudiger masuk ke radar Al Nassr. Fabregas ketemu Ancelotti. Ada apa? Bahrain alami krisis bek jelang lawan Indonesia. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Inggris berhasil meraih kemenangan atas Albania dengan skor 2-0. Gol The Three Lions dicetak oleh Miles Lewis Kelly menit 20 dan Harry Kane menit 77. Kemenangan ini membuat Inggris memuncaki klasemen sementara grup K. Ini juga jadi kemenangan perdana bagi Thomas Tuchel selaku pelatih baru Inggris. Di laga lain ada dari grup G di mana Polandia menang 1-0 atas Lituania. Gol Robert Lewandowski jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Kemenangan ini membawa Polandia naik ke urutan kedua klasemen sementara grup G. Sementara dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, ada Argentina yang menundukkan Uruguay dengan skor tipis 1-0. Sempat tanpa gol di babak pertama, Thiago Almada jadi pemecah kebuntuan di menit 68. Sayangnya, kemenangan ini harus dinodai dengan kartu merahnya Nicolas Gonzalez di akhir pertandingan. Masih seputar jeda internasional, kemenangan Inggris atas Albania tampaknya harus dibayar mahal. Salah satu pemain yang sedang naik daun yakni Anthony Gordon harus ditarik keluar lantaran cedera. Dilansir The Athletic, Gordon dilaporkan mengalami cedera pinggul dan harus ditarik keluar pada menit ke-74. Menurut penuturan Thomas Tuchel, cedera yang dialami Gordon terlihat cukup mengkhawatirkan. Ia akan melakukan beberapa pemeriksaan terlebih dahulu agar tim dokter Inggris bisa mengeluarkan diagnosa separah apa cederanya. Masih dari kabar internasional, meski Piala Dunia 2034 masih lama, namun proyek pembangunan stadion baru di Arab Saudi sudah dimulai. Dilansir The Guardian, proyek persiapan itu bahkan sudah memakan korban jiwa. Seorang pekerja migran dari Pakistan meninggal saat bekerja di stadion baru yang sedang dibangun. Muhammad Arsyad terjatuh dari lantai atas hingga tewas selama pembangunan Stadion Aramco di kota Timur Al-Khobar. Ini jadi kematian pekerja migran pertama di proyek persiapan Piala Dunia 2034. Beralih ke berita klub, ada Manchester United yang kabarnya telah menunjukkan ketertarikan kepada bintang muda Borussia Dortmund, Felix Mecha. Dilansir Mirror, Ruben Amorim jadi penggemar utama dari gelandang berusia 24 tahun itu. Kabarnya Dortmund akan menjual beberapa pemain pilarnya di akhir musim nanti jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Dan Mecha jadi salah satu nama yang akan dilepas. United pun akan mempersiapkan strategi untuk jadi yang terdepan mengamankan tanda tangannya. Masih soal Manchester United, rencana klub yang akan segera membangun stadion baru telah memancing beberapa pihak untuk berkomentar. Salah satunya dari mantan pemain Ryan Giggs. Legenda hidup Manchester United itu justru skeptis dengan proyek yang dicanangkan oleh Ineos ini. Seperti yang diwartakan The Sun, Giggs ragu bahwa proyek ini benar-benar akan terrealisasi. Menurutnya, jika benar dibangun, stadionnya tidak akan sama persis dengan desain yang dipublikasikan. Pasti ada beberapa penyesuaian dengan struktur kota. Masih dari Liga Inggris, Everton dan Leicester City dikabarkan mendapat tuduhan dari Badan Anti Perjudian telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan Premier League sebelumnya. Dilansir The Athletic, Liga Inggris sudah melarang klub Inggris untuk mempromosikan dan bekerja sama dalam bentuk apapun dengan perusahaan judi online. Namun Everton dan Leicester kabarnya telah melanggar aturan itu. Kedua klub itu kabarnya masih memajang logo salah satu perusahaan di jersey mereka. Jelas itu sebuah pelanggaran, karena itu sama saja mempromosikan. Namun belum jelas apa hukuman yang bisa didapat oleh kedua klub tersebut.
Bergeser ke Spanyol, ada kabar buruk dari pemain muda Barcelona Pau Cubarsí. Bek Spanyol itu mengalami cedera pergelangan kaki saat bermain imbang 2-2 melawan Belanda. Melansir ESPN, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente pun mempersilahkan sang pemain untuk kembali ke Barcelona. Itu karena cederanya dirasa bisa berpotensi lebih parah dari apa yang muncul dalam pemeriksaan awal. Jika dipulangkan ke Barca, maka klub bisa lebih fokus untuk menangani cederanya. Rudiger masuk ke radar Al Nassr. Masih dari Spanyol, ada berita dari 90 Min yang menyebutkan kalau Al Nassr sedang berburu bek baru di pasar sepak bola Eropa. Setelah muncul nama Gabriel Magalhaes, kini Al Nassr kabarnya telah memasukkan nama Antonio Rudiger sebagai target selanjutnya. Menurut laporan, Al Nassr merasa ini jadi waktu yang tepat mengingat usia Rudiger sudah 32 tahun. Namun, sang pemain kabarnya tidak begitu mempedulikan ketertarikan dari klub Arab Saudi itu. Bek tengah Real Madrid itu menegaskan bahwa ia tidak berminat meninggalkan klub dalam waktu dekat. Valkenburg, calon direktur olahraga Milan. Spanyol sudah, kini kita bergeser ke Italia untuk membahas kandidat baru untuk direktur olahraga AC Milan. Setelah beberapa nama telah bermunculan, kini muncul lagi nama baru untuk mengisi jabatan tersebut. Dia adalah Kim Valkenburg. Dilansir Football Italia, dirinya kini masih menjabat sebagai direktur sepak bola di Bayer Leverkusen. Dia jadi salah satu sosok penting di balik kesuksesan Bayer Leverkusen musim lalu. Dan kini Valkenburg kabarnya akan mengadakan pembicaraan dengan CEO Milan, Giorgio Furlani, minggu depan. Zidane jadi opsi pengganti Motta di Juve. Jika AC Milan mencari kandidat direktur olahraga, maka Juventus kabarnya mulai mencari calon pelatih baru untuk menggantikan Thiago Motta. Dilansir Gazeta.it, ada satu nama menarik yang diminati oleh Juventus. Dia adalah Zinedine Zidane. Namanya muncul sebagai kandidat impian di kalangan direksi klub. Namun, belum ada komunikasi apapun dengan pria keturunan Aljazair itu. Selain Zidane, La Spezia Signora kabarnya juga memasukkan nama Roberto Mancini dan Igor Tudor sebagai opsi. Fabregas ketemu Ancelotti, ada apa? Masih dari Italia, pelatih FC Como Cesc Fabregas dikabarkan telah mengadakan pertemuan khusus dengan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Namun, dalam rangka apa pertemuan tersebut? Football Italia mengabarkan bahwa topik utama dari pertemuan ini adalah membahas Nico Paz. Fabregas ingin mendengar apa rencana Madrid untuk Nico, sebab Madrid dikabarkan tertarik untuk mengaktifkan klausul buyback di akhir musim. Fabregas bernegosiasi dengan Ancelotti agar mau mengundur rencana tersebut. Ia ingin Nico Paz bermain untuk Como setidaknya 1 tahun lagi. Dan Ancelotti pun kabarnya sepakat untuk opsi ini. FC Lyon dicoret dari Piala Dunia Antar Klub 2025. Mampir ke Meksiko sebentar. Ada FC Lyon yang dicoret dari daftar peserta kompetisi Piala Dunia Antar Klub 2025. Dilansir BBC, klub Meksiko yang kini dibela oleh James Rodriguez itu telah dikeluarkan FIFA dari turnamen setelah gagal memenuhi peraturan turnamen mengenai kepemilikan multi klub. FC Lyon ternyata berada dalam kepemilikan yang sama dengan kontestan lain Pachuca. Kedua klub tersebut dimiliki oleh grup Pachuca. FIFA melarang adanya 2 klub dalam kepemilikan yang sama di turnamen ini. FIFA pun mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengganti Lyon akan diumumkan segera. Bahrain alami krisis bek jelang lawan Indonesia. Dari Meksiko, kita kembali ke Indonesia untuk mengintip persiapan calon lawan Indonesia Bahrain. Dilansir bola.com, Bahrain tampaknya menghadapi sejumlah tantangan yang besar menjelang duel melawan timnas Indonesia. Sebab mereka harus kehilangan sejumlah pemain bertahan. Yang pertama ada Amin Benadi. Bek tengah berusia 31 tahun itu harus menepi karena sanksi akumulasi kartu. Selain itu ada juga Hamad Al-Shamsan yang terancam absen karena mengalami cedera. Celah ini bisa saja dimanfaatkan oleh Marcelino Ferdinand CS. Influencer dilarang ganggu pemain Indonesia lagi. Manajer Timnas Indonesia Sumarji dengan tegas melarang kehadiran para influencer yang berpotensi mengganggu konsentrasi pemain jelang lawan Bahrain. Dilansir CNN Indonesia, sebelumnya sekelompok influencer yang didukung sponsor melakukan wawancara ke dalam hotel di Australia. Mereka juga mengambil video wawancara di area penginapan pemain. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Sumarji menerapkan pengamanan lebih ketat di sekitar penginapan pemain Indonesia
Indonesia, kita sudah menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga di masing-masing depan lift kita sudah siapkan keamanan. Dan masing-masing lantai pemain kita siapkan pengaman. Termasuk di lobi juga kita siapkan pengamanan, kata Sumarji. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengakui bahwa overconfidence jadi bumerang bagi timnya. Melansir dari Bola Sport, Koeman kecewa timnya hanya memetik hasil imbang dengan timnas Spanyol di leg pertama perempat final UEFA Nations League di Rotterdam. Sejak awal laga, Belanda merasa di atas angin dengan unggul segalanya atas tim tamu sebelum akhirnya musibah datang. Konsentrasi langsung buyar usai Jorel Hato diganjar kartu merah. Roberto Martinez mengakui bahwa timnya bermain buruk saat dikalahkan Denmark. Mengutip dari Bola Sport, usai pertandingan, pria asal Spanyol ini tak ragu menyebut laga tandang ke Copenhagen sebagai permainan terburuk timnya. Portugal tercatat hanya memproduksi 8 tembakan yang 2 diantaranya menuju tepat sasaran. Adapun tuan rumah, Denmark menghasilkan 23 tembakan dengan 9 tepat sasaran di sepanjang 90 menit pertandingan. Beralih ke timnas Italia, kekalahan atas Jerman menambah lagi catatan rekor buruk bagi Gli Azzurri. Melansir bola.net, kekalahan dari Jerman di kandang sendiri kali ini menjadi yang pertama bagi Italia sejak 1986. Selain itu, kekalahan atas juara dunia 4 kali itu semakin menambah daftar catatan negatif Italia di Nations League, dengan sebelumnya mereka juga kalah dari Prancis dengan skor 1-3 di ajang tersebut. Ini jadi kekalahan beruntun pertama Italia sejak era Cesare Prandelli di Piala Dunia 2014. Dari timnas Prancis, pelatih Didier Deschamps berjanji kepada fans akan mati-matian di leg kedua. Mengutip dari beIN Sport, Deschamps yakin Prancis dapat membalikan keadaan di perempat final Nations League melawan Kroasia setelah kalah 2-0 di leg pertama. Mantan pemain Marseille ini akan melakukan segalanya untuk membalikan keadaan dengan taktik yang ia punya demi mempertahankan asa Prancis. Sekarang kita beralih ke Asia. Timnas Jepang berhasil menyegel tiket Piala Dunia 2026 tanpa versi terbaik skuad mereka. Melansir dari Bola Sports, Samurai Blue melakukan pencapaian impresif ini dengan kondisi tim yang masih memiliki banyak kekurangan. Hal itu disampaikan oleh Kaoru Mitoma yang mengamini kalau performa timnya dirasa belum ideal meskipun sudah memastikan lolos kualifikasi. Masih dari Jepang, lolosnya mereka dari kualifikasi membuat Hajime Moriyasu diprediksi tak turunkan pemain bintang saat lawan Indonesia. Mengutip dari CNN Indonesia, pelatih yang sudah menangani Jepang sejak 2018 itu menyatakan bakal tetap bermain serius dalam 3 laga sisa, namun ia tak menutup kemungkinan untuk menurunkan pemain muda demi kelanjutan masa depan tim. Jadi bisa saja Jepang main tak begitu ngotot saat melawan Indonesia Juni nanti. Dari timnas Thailand, dikabarkan para penggawa tim Gajah Putih ramai-ramai mengundurkan diri dari tim. Mengutip dari Detik Sports, para pemain Thailand ada yang mundur dan tidak mau memperkuat timnasnya pada agenda FIFA Matchday bulan ini. Pelatih Masa Tadaishi membenarkan hal tersebut jelang pertandingan persahabatan kontra Afghanistan dan melawan Sri Lanka dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Kita menuju ke timnas Indonesia. Saat laga kandang kontra Bahrain, beberapa pemain sudah bebas dari akumulasi kartu. Mengutip dari CNN Indonesia, tidak ada pemain timnas Indonesia yang bakal absen lawan Bahrain akibat akumulasi kartu. Pemain yang sebelumnya absen karena menerima hukuman akumulasi adalah Justin Hubner dan Ragnar Uratmangun. Dengan begitu, kedua pemain telah memenuhi syarat untuk membantu skuad Garuda meraih 3 poin di GBK. Sementara dari timnas Bahrain, Dragan Talajic mendoakan hal yang buruk bagi timnas Garuda. Melansir dari Bola Sport, Talajic mendoakan agar timnas Indonesia juga menelan kekalahan dari Jepang nantinya. Pria asal Bosnia Herzegovina itu mengatakan demikian karena ia ingin timnya bisa melaju mulus dan masih ada peluang menuju Piala Dunia. Masih seputar timnas Bahrain, salah satu pemainnya yakni Mohamed Marhun menegaskan timnya tidak gentar menghadapi tekanan atmosfer di GBK. Mengutip dari Indozone, ia yakin Bahrain akan menghadapi timnas Indonesia di Jakarta dengan mental baja dan kepercayaan diri tinggi. Marhun juga siap berjuang hingga titik darah penghabisan dan menegaskan bahwa Bahrain tidak takut menghadapi siapapun, termasuk tekanan supporter fanatik timnas Indonesia.